Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Ta'ala, sambil menunggu datangnya waktu Isya, kita duduk kita bersama mengkaji beberapa sunnah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan orang yang menunggu waktu sholat, kata Nabi, seperti orang yang sholat, supaya waktu antara maghrib dan Isya itu adalah waktu yang afdal, waktu yang mustajabah, dan supaya kita mendapatkan pahala seperti sholat dari maghrib sampai Isya, maka niat kita adalah menunggu sholat Isya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kita akan bahas hadis ke-38. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala qala, Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Ya, hadis ini termasuk hadis qudsi. Ya, jadi kalau ada qala Rasulullah, kemudian qala Allah. Nah, apa bedanya dengan hadis qudsi ini? Bedanya dengan Quran apa? Kalau hadis qudsi bedanya dengan hadis bukan hadis qudsi, ya bedanya ada qala Allahnya. Ya. Kalau hadis umumnya qala Rasulullah, bersabda Rasulullah. Tapi kalau qala Rasulullah, qala Allah, nah, itu artinya hadis qudsi. Bersabda Rasulullah, berfirman Allah Ta'ala. Nah, itu artinya hadis qudsi. Nah, bedanya dengan Quran, kalau Al-Quran itu maknanya dan lafadznya kedua-duanya dari Allah. Nah, kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi. Jadi makanya hadis qudsi itu tidak masuk dalam ayat-ayat Quran. Nah, sehingga tidak termasuk di antara al-muta'abbad bitilawati. Tidak terhitung ibadah ketika membacanya. Jadi kalau kita baca Quran satu huruf 10 pahala, ya. Jadi kalau baca hadis qudsi tidak dihitung per huruf karena tidak termasuk ibadah. Membaca hurufnya, ya, membaca bacanya. Nah, tentu berapa jumlahnya hadis qudsi itu, ya banyak. Cuman tidak sebanyak hadis atau tidak sebanyak ayat Quran. Kalau Imam Al-Wahidi menulis sebuah kitab namanya Al-Ahadis Al-Qudsiyah. Hadis-hadis qudsi. Dikumpulkan di antara hadis-hadis qudsi yang disampaikan atau diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, nanti bisa dicari di
buku hadis-hadis qudsi. Ya nggak banyak, mungkin hanya ratusan ya, nggak sampai. Nah, Allah Ta'ala berfirman, Qala man adali waliyan, barang siapa yang melawan atau memusuhi waliku, kekasihku. Artinya kalau wali Allah, wali itu artinya kekasih. Ya, wali itu artinya orang yang dekat. Ya, jamaknya wali adalah aulia. Ya, dalam Quran dikatakan in auliya'uhu illal muttaqun. Tidaklah wali-wali Allah itu kecuali adalah orang-orang yang bertakwa. Maka kalau disebut waliullah berarti artinya orang yang bertakwa kepada Allah. Ya. Dan wali itu mesti orang beriman. Tidak mungkin ya dia namanya jangan-jangan paus itu wali Allah. Bukan kan, dia nggak beriman kan. Ya, jangan-jangan ini ya. Kamu tandanya dua aja. Ya, wali Allah itu syaratnya satu beriman, yang kedua bertakwa. Ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi syaratnya itu iman, yang kedua adalah takwa. Nah, kalau ada orang yang kemudian mengaku wali atau dikatakan wali, diwalikan orang lain. Ya, wali itu biasanya kan tidak ngaku sendiri ya. Saya ini wali loh. Ya kalau wali murid ya wali murid, wali kelas, wali kota, dan wali-wali yang lain. Wali apa? Wali nikah ya. Itu wali. Tapi yang dimaksudkan wali ini wali Allah. Ya. Nah, wali ini biasanya nggak ngaku. Yang menyebut dia wali orang lain. Ya. Nah, maka kesaksian orang lain itulah. Kalau kita umpama ada orang yang dianggap wali atau diwalikan, nah maka dilihatlah bagaimana imannya, bagaimana takwanya. Ya. Kok kalau ada wali orang tahu ketok nenong masjid? Nah, berarti ini kan pertanyaan. Yuk terus sholatin yang di. Ya. Nah, wali kok orang tahu ketok Jumatan? Ya. Nah, terus ada yang bilang Jumatannya neng Mekah. Ya. Nek Jumatan neng Mekah, kalau di sini jam 12, Mekahnya masih jam 8. Ya kan nggak jauh ya. Ya, nah, jadi ya sana belum Jumatan. Jadi kalau Jumatannya Mekah berarti waktu sore ya. Ya, jam 4 ya. Karena bedaan waktunya 4 jam. Nah, ini kan ada guyon-guyonannya. Kayak kok jadi ini nek Jumatan neng Mekah atau ketok. Kalau seandainya iya, itu neng Mekah hurung Jumatan ya bisa esok ya. Nah, maka jangan apa ya namanya tergampang kemudian terpedaya dengan istilah si fulan ini wali, si fulan wali, si fulan wali. Ya, apalagi kita tidak tahu ya, tidak tahu. Ya kalau umpama kita sudah melihat atau kita tahu keimanan dan ketakwaannya, ya waliullah, ya waliullah. Mudah-mudahan tidak salah gitu ya. Ya. Namun demikian tentu tidak ada ya keistimewaan waliullah itu apa ya? Ya dia dekat dengan Allah. Oh, namanya orang beriman, orang yang bertakwa. Ya. Jadi kemudian tidak kemudian dikultuskan. Ya. Dicintai
segala sesuatu hajat kita kemudian kita minta kepadanya. Tidak juga. Barang siapa yang memusuhi wali atau kekasihku dalam arti orang beriman, orang yang bertakwa, faqad adzantuhu bil harbi. Maka sungguh aku telah mengizinkannya bil harbi untuk perang. Artinya siapa-siapa itu yang memusuhi, menyakiti kekasih-kasih Allah, orang-orang mukmin, ya maka artinya orang itu akan berhadapan dengan Allah. Orang itu layak untuk dimusuhi juga. Orang itu layak untuk dijadikan musuh, diperangi. Ya. Ya. Nah, siapapun yang menyakiti atau memusuhi orang-orang mukmin, yang memusuhi orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa, ya maka dia berarti akan menjadi atau dia layak untuk dimusuhi juga. Ya, kan kalimat ininya kan adzantuhu bil harbi, aku izinkan ya, aku permaklumkan dia untuk diperang. Nah, makanya kalau sekarang ini kayak Netanyahu itu sudah masuk kategori adali walian, ya sudah lebih, ya, tidak hanya memusuhi, ya membunuhi, mengusir, ya, dan jumlahnya tidak 1, 2, tidak 10, 100, tapi ribuan kan. Ya, nah, maka orang-orang yang membunuhi, yang memusuhi, yang mengusir orang-orang beriman, orang bertakwa, nah maka dia berarti memang dia adalah musuh. Karena orang yang sudah seperti itu maka tidak boleh kemudian dianggap sebagai teman, tidak boleh diajak jadi konco, jadi teman, tidak boleh dikunjungi, tidak boleh apalagi disowani, ya kita silaturahmi nanti nang Israel yang ketemu karo Netanyahu. Lah dia ini musuhnya Allah. Gimana kita mau silaturahmi kalau musuhnya Allah? Nah ini tentu orang yang karena kebodohannya atau karena memang sengaja memang ya, atau mungkin karena faktor-faktor tertentu. Nah maka Bapak Ibu rahimakumullah, terhadap wali Allah, nah, wali Allah siapa ya? Orang beriman dan orang yang bertakwa. Maka jangan sekali-kali kemudian kita itu mengganggu, kita melakukan permusuhan, kita menyakiti. Ya, dia orang mukmin, dia orang bertakwa, itu berarti sedulur, dia bukan musuh. Ya. Gitu. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in. Ya, poin berikutnya adalah dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku hambaku bisyai'in dengan sesuatu ahabba ilayya yang lebih aku cintai mimma iftaratuhu alaihi, melebihi apa yang aku wajibkan, aku farzukan kepadanya. Artinya Allah itu paling suka, Allah itu paling senang kalau hambanya itu melakukan
sesuatu perintah-perintah yang telah Allah wajibkan. Itu yang paling disukai oleh Allah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah ya kewajiban. Apa yang diwajibkan Allah kepada kita? Salat. Wajib hukumnya. Nah, maka perintah Allah yang diwajibkan itulah fardu-fardu yang diperintahkan itulah yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Makanya termasuk diantaranya kalau mau jadi wali itu ya yang wajib-wajib dulu ukurannya. Karena itu yang paling dicintai Allah. Ya. Pengen jadi wali ini salat wajib atau aku ini waliullah. Waliullah kok salatnya sok berling ya, ya berarti belum ya yang wajib-wajib dulu dilaksanakan. Ya. Jadi tingkatan ibadah atau taqarrub yang paling tinggi, yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan-amalan fardu. Ya. Kemudian ketika seseorang itu telah melaksanakan kewajiban ya, tentu kalau wajib itu nggak bisa ditawar ya, namanya juga wajib. Maka sesungguhnya kalau orang itu melaksanakan kewajibannya itu ya sebenarnya ya memang juga ada kewajiban. Jadi nggak usah apa namanya uh, dieluk-elukan ya. Contoh umpamanya ada si ini seorang pemimpin gitu ya. Tugasnya dia membangun negara. Ya itu kewajibannya. Jadi nggak usah kemudian oh hebat dia telah membangun ini, membangun ini. Emang udah kewajibannya. Masa membanggakan kewajiban. Umpamanya ada orang tua kemudian membanggakan ini loh tiap bulan istriku tak kayak belanja. Lah iya wis kewajiban. Ya, memberi belanja itu kan berupa bukan sebuah kebanggaan, keistimewaan. Nah ini loh, anakku tak sekolah ke kabeh, memang kewajiban nih. Kewajibannya untuk sekolah ke anak kan gitu ya. Ya jadi tidak kemudian merasa dirinya memiliki kelebihan atau kebanggaan. Ya, ya umpamanya ini, gitu. Jalan ini di aspal karo Pak Bupati gitu ya. Ah, memang tugasnya wis kewajibannya kuwi. Ya, memang tugasnya pemerintah itu ya dia membangun apa fasilitas rakyatnya. Jadi sudah kewajiban. Sehingga tidak kemudian merasa bahwa itu istimewa. Nah, itu ini. Itu memang sudah tugasnya. Wono DPR, kemudian oh ini kami sudah membuat undang-undang. Ah, memang wis ditugaske kok. Malah dibayari barang kok nggih. Memang tugasnya itu. Jadi tidak boleh kemudian merasa dia yang paling berjasa. Ya, saya telah membangun ini, membangun ini, membangun ini, bangun ini. Ya, apa nek bangun nganggo duitnya dhewe? Ora duit rakyat, masyarakat. Ya, kan begitu ya. Jadi, nah, kalau orang itu boleh membanggakan kalau melebihi di atas kewajiban. Kalau kewajiban, ya itu memang sudah namanya kita ini ya poso Ramadan, memang sudah kewajibannya. Nek orang poso malah dosa kan gitu ya. Nah, kalau kita melaksanakan yang lebih daripada itu, sunnah-sunnah, nah itu baru berarti ada nilai plusnya. Nah, maka di hadis selanjutnya dikatakan
wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan seorang hamba itu dia senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang tidak wajib, ya, nawafil itu artinya yang sunat-sunat, hingga aku mencintainya. Artinya ketika seorang telah melaksanakan yang wajib, kemudian dia tambahkan dengan yang sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya hatta uhibbahu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa amalan-amalan sunnah itu akan menjadi sebab seseorang mendapatkan cinta Allah. Ya, kalau ingin menjadi waliullah ya berarti orang cukup hanya yang wajib saja, disertai juga dengan yang sunnah, yang nawafil. Fa'idha ahbabtuhu, maka apabila aku telah mencintai hambaku, ya, maka kalau Allah sudah mencintai hamba, kuntu sam'ahu, maka aku akan menjadi pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, di mana dia mendengar dengan pendengarannya itu, wa basarahu, dan penglihatannya, alladzi yubsiru bihi, yang mana dia melihat dengan penglihatannya itu, wa yadahu, dan menjadi tangannya, allati yabtishu biha, yang tangan itu dia pakai untuk ya beraktivitas, untuk memukul, untuk ya untuk apapun ya. Warijlahu, dan aku akan menjadi kakinya, allati yamshi bihi, yang mana dia berjalan dengan kakinya itu. Wala in sa'alani, ya, dan jika hambaku tadi, hambaku yang telah aku cintai karena dia telah melaksanakan yang wajib, kemudian menambahkan yang sunnah, dan jika dia meminta kepadaku, wala in sa'alani la'u'tiyannahu, niscaya aku berikan kepadanya. Artinya kalau orang yang sudah dicintai oleh Allah itu kalau minta apa-apa selalu dikasih. Nah, cuman biasanya orang itu kalau sudah wali, orang jaluan. Yang biasa minta-minta itu biasanya belum wali. Nah, justru kalau yang wali Allah itu menghindari dia meminta. Nah, ya lah. Saya kepengen donyo-donyo ini malah biasanya sing durung wali. Nah, sing wali-wali ini wis ora tidak tertarik untuk dunia, ya ora pengen nyandang HP, ya ora roh duit ki ora patekno. Ya, tidak begitu tertarik. Nah, roh wong ayu ya ora patekno, ya, tergoda gitu ya. Nah, nek sing durung-durung wali iki sing isih roh duit ki isih ijo, roh sing seger-seger itu ya sih ya nyenengke gitu ya. Nah, mereka memang belum tingkatannya yang. Nah, kalau orang sudah betul-betul wali yang dicintai oleh Allah, maka kalau dia meminta dikasih oleh Allah. Wa in sa'alahu awala in sa'alani, jika dia minta kepadaku, la'u'tiyannahu, pasti niscaya aku berikan. Ya. Nah, makanya contohnya ya, ya. Apakah Nabi itu minta duit banyak? Enggak. Nabi itu punya emas, terus duit apa
harta yang enggak kan. Yuk Nabi duwe 1000 unta. Ya, Nabi ya private jet ya ra duwe. Ya, mungkin nebeng ya. Ya, nah ya Nabi umumnya kayak di zaman itu ya unta punya ya, punya Nabi unta. Apakah itu dikasih hadiah oleh sahabat? Ya, unta Nabi namanya Kuswa, yang unta yang putih, unta yang untuk perjalanan yang jauh gitu ya. Ya, mungkin kalau sekarang ya mungkin private jet ya. Ya, ya jauh kan. Ya punya, tapi ya cuma satu itu ya. Artinya tidak kemudian Nabi itu yuk kabeh-kabeh dikuasai, tidak. Bahkan ya propertinya Nabi itu mamanya Nabi punya kebun kurma yang beratus atau berpuluh hektar, enggak juga. Ya, setiap nabi itu mendapatkan umpamanya dalam perang ketika mendapatkan rampasan itu dibagi-bagi. Rasulullah juga dapat bagian ya, ada bagiannya, ketentuannya. Ya, fadillahi walir rasuli walidil kurba ya. Ya, tapi nabi itu selalu apa yang didapatkannya, diberikannya selalu dibagi-bagi kepada fakir miskin. Nah, sehingga sampai di dalam kalau di dalam sirah Nabi itu Rasulullah itu kalau punya sesuatu itu nggak lama-lama berada di rumah. Jadi umpamanya ya Nabi dikasih makanan oleh sahabat yang mungkin saking senengnya ya kayak panjenengan ya umpamanya pas lagi leh pitik bobo terus diterke karo ya ya ustadz ya kira-kira umpamanya. Sudah. Rasulullah itu kalau di rumah kalau umpamanya sudah lebih sudah cukup itu ya. Nah, maka nggak boleh numpuk-numpuk di rumah. Maka dikasih lagi, makanya sering kan ada riwayat kan, sahabat itu ketika memberi ini balik lagi ke dia. Sing di sing diterken itu balik meneh kepada yang ngeteri gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu ya beliau hanya apa yang dibutuhkan saja. Ya. Apa yang tidak dibutuhkan maka diberikan kepada. Nah, buktinya apa? Buktinya Nabi wafat, Nabi itu nggak meninggalkan warisan. Ya, ketika Fatimah ditanya, wahai Fatimah, apa uh, ayahmu, ya, abahmu meninggalkan apa harta? Nah, ya, kalau Nabi itu mau ya, kalau Nabi mau itu mau berapa emas, berapa kotak lah bisa ya. Tapi itu tidak dilakukan. Ya, setiap Nabi mendapatkan bagiannya dalam umpamanya harta ghanimah, maka selalu beliau kasihkan atau bagi-bagikan kepada fuqara dan masakin. Wala in ista'adzani, nah kalau sudah Allah cinta kepada hambanya, pertama kalau dia meminta Allah pasti kasih, Allah berikan. Wala in ista'adzani la u'idzannahu, dan apabila dia minta perlindungan kepadaku, nah, ista'adha itu a'udhu ya, isti'adzah meminta perlindungan, la'u'idhannahu niscaya aku akan melindungi. Nah, ini jadi janji Allah bahwa orang yang telah ya yang dekat dengan Allah dengan kewajiban-kewajiban mengamalkan
hal-hal yang difardukan, kemudian mengamalkan sunnah-sunnah yang diperintahkan, maka Allah Subhanahu wa taala mencintainya, dan apabila Allah telah mencintai hambanya, maka semua permintaan hambanya dikasih, dan ketika dia mohon perlindungan, maka Allah lindungi. Ya. Nah ini sama rahimakumullah, apa namanya, menunjukkan ya betapa ya kemurahan, keutamaan yang Allah berikan kepada kekasih-kekasih. Inna ada al-faraid wa ahabbul a'mali ila Allah ta'ala wa dzalika lima fi min izhari azamatir rububiyah wa dhullil ubudiyah. Jadi melaksanakan hal yang wajib, yang fardu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Karena itu menunjukkan bahwa kita ini memperlihatkan keagungan Allah Ta'ala. Ya. Maka kalau kita ini umpamanya melaksanakan sholat, kita mengumandangkan azan, itu menunjukkan bahwa memang Allah itu adalah zat yang paling besar, yang pantas untuk dibesar-besarkan, diagungkan. Ya. Orang kok malah TV ini dipateni, siarannya di ganti running tag. Azan ya. Ngapa ya? Kalau udah biasanya azan, ngapa kok dadak di ganti-ganti ya? Apa ya suwe mengazan 3 menit rampung. Nah, ini di mana izharnya, di mana? Ya. Mbok ora oleh salat sisan karuan. Kok dadak nganggo diganti running tag bareng. Nah, ini apa maksudnya ya? Ya. Mungkin pengen memperlihatkan toleransi. Ya. Tetapi malah justru memperlihatkan rendahnya di hadapan orang lain. Justru kita ini adalah untuk menunjukkan fashhad bi anna muslim. Ya, kan gitu. Ya. Sesekali ya kalau ada azan sing misalnya eren sudah lah ya apa tuh, menghormati azan. Kan gitu ya. Nah, jadi banyak salah tafsir sekarang ini. Toleransi itu aplikasinya, menerapkannya itu seakan-akan justru malah memperlihatkan ya ke kita. Ya, tapi alhamdulillah yang diganti running tag kan hanya yang di TV ya. Yang di speaker nggak diganti ya. Ya, nggak diganti. Ya, Istiqlal tetap azan pakai speaker di atas. Ya, ya. Nah, begitu. Ya kan waktunya sama juga. Kalau ada masjid gereja rukun kok jejer ya biasa. Sini waktunya azan, nah azan. Karena waktunya apa? Loncengnya bunyi ya, ya bunyi ya. Nah, masing-masing tidak mengganggu atau tidak. Annan nafilata ya innama tuqbalu idza utiyatil fariidhah. Ya. Ya saya itu malah nek iso piye carane ya kalau umpamanya ada orang yang kemudian bisa apa namanya? Bisa terbuka pintu hidayahnya. Ya. Sapa ngerti umpamane paus bar kene yo terus oleh hidayah ya. Terus
Baru kuwi terus mundur terus mlebu Islam kan. Apik itu ya. Ya, ya kan kita kan mesake itu ya. Wis tuwek. Ya, ya satu saja dia kan nggak mengakui eh, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Ya kan mengkuncinya kan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Angga mentauhidkan Allah, menuhankan Allah, tidak menyembah kepada yang lain. Ojo nyembah Isa, ojo nyembah ya Roh Kudus, jangan nyembah. Nyembah Allah saja titik. Allah saja yang disembah. Kemudian mengakui bahwa Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Sudah selesai, gitu kan? Kuncinya kan hanya itu. Ya. Nah, sake ya. Ya. Semoga Allah berikan hidayah pada. Mungkin nggak? Mungkin bisa jadi mungkin. Semua bisa. Nah, mungkin Imam Masjid Istiqlal itu mencium keningnya itu mungkin kalau nih. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya khusnudzonnya begitu ya. Cium keningnya itu mungkin kalau nih karo diswuk ya. Karo Pak siapa? Eh, Profesor ya. Ini kan rame itu. Apa ini artinya ciuman kening ya? Saya khusnudzon ya. Diswuk. Nah, diswuk. Anna nafilata innama tuqbalu idza utiyat al-fariidhah. Ya. Amalan sunnah itu ya, akan diterima apabila yang wajib dilaksanakan. Ya. Namanya enggak boleh sholat tahajud ning ora sholat isya. Tahajud suwengi tapi ora subuh. Ya. Nah, atau sodako memang ning ora zakat. Ora zakat fitrah. Nah, jadi yang wajib itu yang dulu harus didahulukan baru kemudian yang sunnah. Li'annaha la tusamma nafilatan illa idza qudiyatil fardhu. Jadi namanya saja nafilah itu tambahan. Jadi ditambahi ya apa? Ya, sama juga kayak orang itu kayak apa namanya tambalan gitu ya, tambahan atau tambahan. Ya. Kalau umpamanya orang ini punya baju, bajunya bolong atau ya sobek, maka ditambah. Nah, nek orang nganggo klambi, sing ditambal apa? Mungkin enggak panjang ibu-ibu, aku harap nambal. Klambine ra ono. Ada bisa ditambal kalau ada bajunya yang bolong kan. Nah, ini klambine ra ono, sing ditambal apa? Ya. Nah, yang wajib itu kayak yang utama, yang pokok. Nah, sunnah itu tambalannya tambahan. Nah, kalau enggak ada yang pokoknya, maka tambahannya ini enggak ada gunanya. Ya, ya mungkin ini bisa nggak diumpamakan kayak eh, sego wis sing wajib. Ya, terus tambahin apa? Lawuh, sambel mana gitu ya. Ya, ini masuk mangan sambel tok ora ono segane. Nah, kan gitu ya. Ya, ya kira-kira itu analognya. Anna auliya Allah Ta'ala humul ladzina yataqarrabuna ilaihi bima yuqarribuhum minhu. Nah, maka satu-satunya jalan ya untuk sampai kepada derajat wali
kekasih Allah itu hanyalah dengan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan, melaksanakan syariat-syariat Allah yang diperintahkan Allah dan Rasul. Nah, maka nggak mungkin orang itu pengen jadi wali nih orang nganggut jalannya Kanjeng Nabi. Aku ya pengen jadi wali nih orang sholat. Jalannya liyo, ini jalan tol iki umpamane gitu ya. Terus nganggone apa? Wis pokoke ana jalan dhewe, ora nganggo carane wong-wong sing nang masjid, wong sing salat 5 waktu, wong poso Ramadan, ora aku duwe jalan dhewe. Sing penting sesuk padha tekane nang kono, padha-padha dadi waline Gusti Allah. Ora iso, enggak bisa. Satu-satunya cara untuk sampai kepada derajat wilayah atau kewalian itu hanyalah dengan caranya ketaatan kepada Allah sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, jangan kita terkagum ya oleh ini wali karomah gitu ya. Nah, lihat dulu dia betul-betul wali ataukah waliullah ataukah, karena ada juga wali setan. Ya. Quran menggunakan istilah wali itu dua. Pertama wali Allah, yang kedua wali setan. In auliya'uhu illal muttaqun. Kemudian walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Nah, walinya taghut atau walinya setan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dikelompokkan atau masuk dalam golongan auliyaullah, yaitu kekasih-kekasih Allah, yaitu orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan orang-orang yang bertakwa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.